Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari. Terdapat emiten yang saya pikir cukup menarik dan bisa kita pantau, tambahan emiten fast trade ya. Emiten ini saya pikir emiten yang cukup terkenal dan sering ditradingkan ya. Dan biasanya saham-saham seperti ini adalah saham-saham swing trade dan memanfaatkan momentum. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham saya yang lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan Lini Masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. ISG di sini sesuai dengan analisa kita, di mana analisa kita sebelumnya area supply atau area resisten di 6686 sampai 6659 menjadi angka kunci, di mana potensi break dari pattern bullish panelnya ini akan berlangsung. Jika dia belum mampu melewati area tersebut, saya pikir akan berkemungkinan besar akan menguji kembali area support trendline-nya. Tetapi jika memang potensinya cukup kuat di hari Senin, maka saya pikir area 6759 menjadi jarak terkecil kita untuk memanfaatkan momentum kenaikan ISG. Secara MACD dan stokastik juga bahwasanya sudah mengawali fase ingin akumulasi. Harusnya menarik untuk ISG di minggu depan atau di bulan depan. Paling tidak target kita masih sama untuk ISG, yaitu di 6855. Baik, saham pertama yang akan saya review adalah saham Akra. Baik, untuk posisi Akra di sini dia bergerak downtrend ya, atau bearish, dan teman-teman bisa memanfaatkan momentum. Jika kalau kita lihat di sini ada area cukup menarik, bisa kita pantau dan bisa kita jadikan sebagai area entry. Dan emiten Akra ini biasanya membentuk emiten-emiten swing trade ya. Potensi dari stokastik dan MACD memang masih belum cukup menarik, akan tetapi dari volume distribusinya sudah mengalami pelemahan. Jadi kalau kita lihat dari posisinya di sini ada area kecil ya, area kecil base di sini yang terletak pada bulan Mei hingga Juli. Dan kalau kita lihat dividen terakhir juga cukup menarik, 75 hingga 65 rupiah, dan Akra melakukan dividen sebanyak 2 kali. Nah, jika teman-teman tertarik untuk melakukan pembelian untuk saham Akra, mengingat dividennya di bulan Mei biasanya dividen pertama, nah teman-teman bisa memanfaatkan potensi penurunan Akra untuk melakukan akumulasi untuk dividen saja, dan itu bisa kita kategorikan juga untuk emiten swing trade ya. 1-3 bulan cukup menarik. Area yang saya pilih ada di 670 sampai 615 dan juga di 555 hingga 505. Potensi Akra paling tidak jika membentuk area tersebut saya pikir cukup menarik. Kalau kita lihat dari tren yang sudah terjadi, apakah sudah patah? Nah, kemungkinan dia akan menguji ada area khusus di sini menjadi area kunci, apakah terjadi pantulan atau tidak untuk saham Akra. Jika terjadi pantulan menarik, maka potensinya dia akan bisa naik kembali, paling tidak mencapai area resisten terdekatnya ini di 880. Dan saya pikir, dan secara kesimpulan, Akra ini cukup menarik jika teman-teman biasanya trading di saham ini. Selanjutnya ada saham BABP. Nah, untuk BABP sendiri dia sudah membentuk area base ya. Dia sudah membentuk area base di sini. Nah, jika teman-teman tertarik untuk saham BABP, paling tidak saya pikir dia bagusnya harus break bullish. Nah, di break bullish di sini itu pada range 181. Jika dia mampu berhasil break bullish, saya pikir
potensi untuk taking profit bisa di 225. Secara MACD dan RSA dan stokastik juga sudah ingin mengawali fase akumulasinya ya. Menarik untuk dipantau BABP, dan kalau kita lihat apakah polanya akan sama terjadi seperti dahulu pada ranging 26 Maret sampai 28 Mei. Mari kita lihat bersama. Dengan catatan BABP mampu break bullish di angka 181. Selanjutnya kita akan membahas jasa marga ya. Posisi jasa marga di sini sudah membentuk bottom yang sama, dan di sini saya pikir dia membentuk pola triple bottom. Harap berhati-hati dulu jika memang kita diberi kesempatan untuk entry lebih murah. Saya pikir sangat-sangat menarik ya. Nah, untuk teman-teman entry paling tidak di sini ada area kecil sekali saya pikir. Nah, di sini jadi ada area kecil di 3120 sampai 2940 menjadi angka kunci untuk teman-teman bisa melakukan pembelian tahap pertama ya. Jika diberi kesempatan, saya malah lebih senang jika teman-teman mendapatkan posisi di harga ini, di harga 2650 sampai 2400 dengan potensi penurunan jika memang terkonfirmasi double bottom. Secara MACD dan stokastik juga sudah ingin mengawali fase akumulasinya dengan tren distribusi mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jadi untuk jasa marga saya pikir harus berhati-hati jika memang potensi double top ini terkonfirmasi. Kita lebih baik menunggu saja di area 2650 atau bisa menunggu di 3120. Baik, saham selanjutnya adalah saham Digi. Saham Digi di sini cukup menarik, dia sudah membentuk area base yang cukup panjang, dan teman-teman perlu perhatikan jika memang potensi Digi ini cukup menjanjikan, paling tidak dia akan berproses seperti yang terjadi ketika dia membuat base yang cukup besar dari 16 November sampai 24 Agustus. Tetapi berhati-hati juga karena potensi Digi juga bisa membentuk pola sideways yang cukup panjang. Nah, paling tidak jika teman-teman tertarik untuk saham Digi, paling tidak teman-teman bisa entry di area 89 sampai 93 saja. Jika bergerak di bawah 89, teman-teman langsung bersiap-siap untuk melakukan cut loss. Saya pikir itu menjadi potensi dan tingkatan keputusan yang cukup menarik. Tetapi jika teman-teman mendapatkan posisi di harga 80 sampai 89, teman-teman bisa hold semampunya sobat joker trader. Mengapa? Jika potensi Digi ini cenderung membuat sideways terlalu panjang dan alokasi modal teman-teman mau pakai di emiten lain, saya pikir lebih baik tidak trading di saham ini atau bisa menjual dulu saham Digi yang mungkin sudah sempat dibeli. Baik, saham kedua yang saya akan review ada saham suntik yaitu Itama Rano Raya. Di sini sudah dia menutup area gap ya. Di sini ada area gap kecil, ada utang yang sudah dilunaskan dan sudah terlunaskan. Maka potensi lanjutan saya pikir kita bisa membuat area trend line. Nah, di sini area trend line sudah lama diuji dan tidak tembus ya. Dan paling tidak jika dia mampu berhasil tembus, saya pikir potensinya cukup kuat. Dan kalau kita tarik garis dari trend line bawah, di sini selalu terjadi area pantulan. Nah, jika memang terjadi untuk saham IRA berpotensi ke atas, teman-teman nanti bisa memperhatikan potensinya. Jika dia berpotensi ke atas, maka kalau kita tarik secara Fibonacci, apakah ada angka menarik? Nah, paling tidak dia bisa berpotensi sampai 2620 saya pikir. Potensi ini bisa tercapai dengan catatan dia mampu berhasil break dari pola patternnya ini, atau juga bisa break bullish di area 2280. Teman-teman bisa mengambil posisi di area tersebut untuk entry, atau paling tidak menunggu dulu jika memang area resisten ini berhasil ditembus nantinya. Area resisten atau area supply yang sulit diuji untuk ditembus oleh saham IRA ini ada 2170 sampai 2070. Secara MACD dan stokastik memang sudah ingin mengindikasikan akumulasi dengan pertanda tren distribusi volumenya sudah mengalami penurunan. Selanjutnya kita lanjut ke saham pupuk. Dikala CPO cukup mahal ya, SAMF. Nah, SAMFF di sini sudah bergerak naik ya. Kalau kita ukur kenaikan yang sudah terjadi pada Oktober kemarin itu mencapai 173% dan sekarang sudah mengalami penurunan sampai
55% dari harga awal. Nah, jika teman-teman tertarik untuk saham SHMF, bisa memperhatikan area base ini yang pertama, dan sudah tepat ya, sudah terjadi masuk area base demand, dan bisa teman-teman lihat kalau secara detail di sini ada demand, ada utang gap, dan di sini juga ada utang gap. Nah, paling tidak jarak terdekat untuk kenaikan saham SHMF itu berkisar dari 1005 sampai 845. Secara MACD dan stokastik sudah menandakan juga ingin akumulasi. Dan kalau kita tambahkan trendline menuju bullish kuat untuk SHMF, paling tidak dia harus berhasil break area ini. Nah, di sini ada area yang cukup penting dan bisa kita jadikan area resisten. Mengapa? Setiap dia menyentuh, dia terjadi reject. Nah, jika reject kembali, paling tidak teman-teman bisa ambil area entry di sini. Mungkin secara skema mungkin seperti ini. Dia retest posisi demand, dia naik kembali, dia retest demand, dia akan retest area resisten, kemudian dia turun lagi. Nah, di sini dia akan mengalami kenaikan. Maka kita tunggu saja apakah sesuai skema atau tidak ya. Selanjutnya ada saham gorengan yang selalu digoreng-goreng, yaitu ada saham LAK. Posisi saham LAK di sini sudah membentuk area base kecil. Area base kecilnya sudah terjadi dan terbentuk. Nah, sama halnya yang terjadi di sini. Nah, sama halnya yang terjadi di sini. Apakah berkemungkinan membentuk area base yang sama dan mengalami lonjakan yang sama? Mari kita lihat bersama ya. Dan saya pikir area yang akan diuji di sini adalah ini ya. Area trendline ini. Kalau kita gambar, apakah dia membentuk pola falling wedge? Oh tidak ya, dia tidak membentuk pola falling wedge. Tetapi dari penglihatan bentuk candle, saya pikir cukup menarik. Dia membentuk candle doji terakhir dengan pola distribusi sudah mengalami penurunan, dan secara stokastik sudah menandakan pola ingin akumulasi. Selanjutnya ada saham CSIS. Nah, di sini cukup menarik ya. Mengapa cukup menarik saya pikir? Karena di sini dia membentuk area base, dan sekarang sudah terjadi area base yang sama. Maka mari kita tunggu apakah dia berhasil bergerak di atas 115. Jika dia berhasil bergerak di 115, saya pikir potensinya bisa mencapai area resisten terdekatnya, yaitu di 134. Jika dia mampu bergerak di atas 134, maka potensi lanjutan saya pikir bisa mencapai area 165. Mengapa tertahan di 165? Karena sebelumnya di sini ada utang gap. Ketika utang gapnya sudah berhasil dilunaskan, maka potensinya sudah selesai. Maka saya pikir area taking profit ada dua ya untuk CSIS, selanjutnya di 134 sampai 165. Jika dia bergerak di bawah 105, teman-teman bisa menunggu saja saya pikir di area 92. Menarik untuk dipantau saham CSIS, apalagi kompetisi meraih akan segera berlangsung. Dan yang terakhir saham perbankan. Nah, ini boleh dilirik. Mengapa? Karena saham bank ini belum sama sekali naik ya sebelumnya. Di sini dia sudah membentuk pola yang cukup menarik. Secara stokastik dan MACD sudah cenderung distribusinya mengalami pengurangan yang sangat signifikan, dan potensinya saya pikir sangat bagus jika dia berhasil break dari pola trennya ini, trend downtrendnya yang terjadi. Dan kalau kita ukur pola downtrendnya yang terjadi itu bergerak di range sini, di ranging 196 sampai 184. Nah, potensi jika dia bergerak di atas area rangingnya itu atau berhasil break dari potensi downtrendnya, maka kalau kita tarik secara Fibonacci, maka target lanjutan secara optimal bisa saja mencapai area 325, dan break bullishnya itu di 263. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Semoga 12 emiten terbaru yang cukup menarik untuk kita pantau juga bisa memberikan cuan bersama kepada Sobat Joko Trader. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Tahun Imlek, Tahun Baru Cina, Gong Xi Fa Cai. Semoga cuan bersama membiarkan kita lebih cakep lagi cuannya. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.